Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Najma Salsabila dengan NPM 240826029. Di sini saya akan menjelaskan tentang gout arthritis. Gout arthritis merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya penumpukan kristal asam urat pada sendi. Kondisi ini berhubungan dengan kadar asam urat yang terlalu tinggi atau disebut hiperuremia. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari kotak pertama, yaitu definisi. Gout arthritis adalah peradangan pada sendi yang terjadi karena adanya kristal monosodium urat yang mengendap di dalam atau sekitar sendi. Kristal ini kemudian memicu respon inflamasi sehingga pasien dapat mengalami nyeri dan pembengkakan pada sendi. Kotak kedua adalah etiologi. Penyebab terutama berkaitan dengan hiperuremia. Hiperuremia adalah terjadi karena produksi asam urat yang meningkat atau karena ekskresi asam urat yang menurun, terutama melalui ginjal. Asam urat sendiri merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Jadi, ketika produksi terlalu banyak atau pembuangannya berkurang, kadar asam urat di dalam darah akan meningkat. Jika berlangsung terus-menerus, asam urat dapat membentuk kristal kemudian mengendap di sendi. Baik, untuk faktor resikonya, dapat meningkat resiko gout adalah obesitas, pola makan tinggi purin, konsumsi alkohol, riwayat keluarga, dan penyakit ginjal. Makanan tinggi purin dapat meningkatkan produksi asam urat, sedangkan gangguan ginjal dapat menyebabkan pembuangan asam urat menjadi kurang optimal. Karena itu, pola hidup dan kondisi kesehatan seseorang juga berpengaruh terhadap resiko terjadinya gout arthritis. Yang keempat adalah edukasi. Edukasi pada pasien gout sangat penting untuk mencegah serangan berulang. Pasien dianjurkan untuk mengurangi makanan tinggi purin, misalnya makanan tertentu yang tinggi kandungan purinnya. Kemudian membatasi konsumsi alkohol, memperbanyak minum air, dan menjaga berat badan tetap ideal. Pasien juga harus memahami pentingnya minum obat sesuai anjuran dokter dan tidak menghentikan obat sendiri. Jika edukasi tidak hanya dilakukan ketika pasien sedang mengalami serangan, tetapi juga mengontrol kadar asam urat dalam jangka panjang. Kotak kelima ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dilakukan di antara lain pemeriksaan kadar asam urat adalah dapat dilakukan analisis cairan sendi. Pada pemeriksaan ini dapat ditemukan kristal monosodium urat mendukung diagnosis gout. Selain itu, fungsi ginjal juga dapat diperiksa karena ginjal berperan penting dalam ekskresi asam urat. Pemeriksaan seperti USG atau X-ray juga dapat digunakan bila digunakan untuk memperlihatkan perubahan pada sendi. Yang kotak ke-6 adalah pada serangan akut, obat yang dapat digunakan antara lain NSAID, Koliken, atau kortikosteroid sesuai kondisi pasien untuk menurunkan kadar asam urat dalam jangka panjang
dapat digunakan obat seperti allopurinol pada pasien yang memiliki indikasi. Selain obat, perubahan pola makan dan gaya hidup juga penting. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gout arthritis terjadi akibat penumpukan kristal monosodium urat pada sendi akibat kadar asam urat yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan peradangan yang ditandai dengan nyeri hebat, bengkak kemerahan, dengan rasa panas pada sendi. Penenangan dapat dilakukan dengan obat seperti NSAID, kolikol, kortikosteroid, atau allopurinol sesuai indikasi, serta didukung dengan perubahan gaya hidup seperti mengurangi makanan tinggi purin, membatasi alkohol, mengurangi alkohol, cukup minum, dan menjaga berat badan dengan pengobatan dan pola hidup yang tepat. Serangan gout dapat dikontrol dan perkembangan dapat dikurangi. Demikian presentasi dari saya. Dari pembahasan tadi dapat kita pahami setiap penyakit memiliki mekanisme dan pelaksanaan yang berbeda-beda, sehingga penggunaan obat harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Setiap terapi farmakologis, edukasi, perubahan pola hidup, serta penggunaan obat secara teratur juga sering penting untuk mencapai hasil terapi yang optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.